تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua dimanapun kalian berada, pada dasarnya video ini kita buat untuk kita saling mengingatkan, khususnya untuk diri Anda pribadi, umumnya untuk kita semua. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55 yang mana berbunyi, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Tetaplah kalian memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk kita sebagai umat mukmin. Teman-temanku dimanapun kalian berada, izinkanlah Anda mengawali video ini dengan berbagi kisah. Pada suatu hari, ada seorang pemuda muslim yang cerdas yang ingin mencukur rambutnya. Beliau ini datang ke salah satu tukang cukur, yang kebetulan sang tukang cukur tersebut adalah bapak tua yang tidak percaya akan adanya agama, yang tidak percaya akan adanya Tuhan, yang biasa kita sebut sebagai ateis. Pada saat selesai mencukur, sang bapak tua ini berkata kepada pemuda, "Wahai pemuda, tahukah engkau bahwa di dunia itu nggak ada Tuhan?" "Loh, kok nggak ada?" "Loh, kalau misalnya ada Tuhan di dunia ini, nggak bakal ada rakyat-rakyat yang sengsara. Kalau misalnya ada Tuhan di dunia ini, nggak bakal ada rakyat-rakyat yang kemiskinan. Kalau misalkan ada Tuhan di dunia ini, gak bakal ada orang-orang kesedihan. Karena kenapa? Bukankah Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang?" Lalu sang pemuda muslim cerdas tersebut keluar dari tempat cukur, lalu mencari pemuda yang rambutnya gondrong, lalu datang lagi ke tukang cukur tersebut, seraya berkata kepada bapak tua, "Wahai bapak tua, tahukah engkau bahwa di dunia ini itu gak ada tukang cukur?" "Loh," kata sang bapak tua, "loh, aku ini tukang cukur, aku baru saja mencukur rambut kamu." Kata pemuda tersebut, "Kalau misalkan di dunia ini ada tukang cukur, gak mungkin ada pemuda yang gondrong seperti ini." Lalu sang bapak tua mengelak, "Loh, itu yang salah itu pemudanya. Kenapa dia tidak datang kepada kita? Kenapa dia tidak datang kepada tukang cukur untuk mencukur rambutnya?" "Tepat, itu jawaban yang saya mau," kata pemuda tersebut. "Allah itu ada, Tuhan itu ada. Yang salah itu kita sebagai hambanya yang tidak datang kepadanya. Yang salah itu kita sebagai hambanya yang tidak meminta kepadanya." Teman-temanku dimanapun kalian berada, Allah itu ada. Bahkan fa inni qarib, aku itu dekat. Allah itu mempunyai 3 panggilan untuk kita sebagai hambanya. Pertama, Allah manggil kita ketika kita mampu. Ketika kita mampu, Allah panggil kita untuk berhaji. Ketika kita mampu, Allah panggil kita untuk menikah. Ketika kita mampu, Allah panggil kita untuk bersedekah. Allah manggil nih, yang sebenarnya itu nada deringnya itu tangisan-tangisan anak kecil di Palestina. Allah manggil nih, yang sebenarnya itu nada deringnya itu jeritan-jeritan rakyat miskin yang kelaparan. Allah manggil, bagaimana kita merespon, bagaimana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita mereject panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah yang kedua, Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari, yaitu melalui ibadah sholat. Allah manggil nih, nada deringnya itu marbot-marbot masjid yang ada di sekitar kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nih hambaku yang minta rezeki banyak nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nih hambaku nih yang minta dinaikkan derajatnya nih? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ayo dong salat. Hayya 'alas shalah, ayo dong salat. Loh, untuk apa sih kita salat? Hayya 'alal falah, untuk kita meraih kemenangan. Hayya 'alal falah, untuk kita meraih kemenangan, untuk kita bahagia, untuk kita sebagai hamba yang tidak sengsara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku sehingga kalian semua mendapat petunjuk. Masya Allah, panggilan ketiga Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya, yaitu Allah memanggil kita berserta seluruh amal-amal kita yang ada di dunia ini. Di fase inilah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita tidak memaksimalkan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan hidup kita di dunia ini. Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasan apa yang paling konkret untuk beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah bertanya kepada kita, "Wahai fulan, kenapa selama saya kasih waktu 30 tahun kalian hidup, kenapa kalian tidak dapat menghafal Al-Quran 30 juz?
Pada saat itu juga kita beralasan karena aku sibuk dengan duniaku, karena aku sibuk dengan keluargaku, karena aku sibuk dengan pekerjaanku, sehingga aku tidak dapat menghafal Al-Quran. Pada saat itu juga Allah datangkan seorang hamba yang tidak bisa melihat. Ini hambaku, buta, tidak bisa melihat. Dia hafal Al-Quran. Apa alasan kita? Mau kemana kita lari? Lalu Allah menanya kembali, wahai fulan, sudah saya kasih kesempatan hidup, kenapa kamu tidak memanfaatkan untuk sholat 5 waktu di masjid? Pada saat itu juga kita beralasan, karena aku sibuk dengan duniaku, karena aku sibuk dengan pekerjaanku, karena aku sibuk dengan duniaku, sehingga aku tidak dapat melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Pada saat itu juga Allah datangkan hamba yang gak punya kaki. Ini hambaku gak punya kaki tapi dia rajin ke masjid. Apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-temanku dimanapun kalian berada, yuk kita maksimalkan kesempatan kita hidup di dunia ini. Yuk mari kita manfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini. Mari kita memperbanyak amal soleh. Mari kita penuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita nanti Allah panggil, kita akan terpanggil dalam keadaan tersenyum. Kita akan terpanggil dalam keadaan bahagia. Kita akan terpanggil dalam keadaan orang yang beruntung. Insya Allah. Mungkin cukup sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلا فيك